Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin itu terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Inilah catatan sejarah bagaimana berita kesukaan besar, sesuatu yang sangat tidak mungkin sebetulnya terjadi, disampaikan oleh malaikat, yaitu Gabriel, kepada seorang yang bernama perawan Maria. Dan hari ini saya memberikan tema perenungan kita, diberkati untuk menjadi berkat. Maria menerima berkat yang luar biasa. Tidak ada seorang pun wanita di dunia ini yang mengalami atau merasakan kebahagiaan seperti yang dirasakan oleh seorang bernama Maria. Dan sekaligus juga Maria adalah seorang yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, bahkan seluruh umat manusia. Oleh karena Sang Juru Selamat lahir dari rahim seorang perawan bernama Maria. Dan kalau kita perhatikan peristiwa di sini, yang kita lihat di dalam pembacaan yang kita baca barusan, satu kata yang diucapkan kepada Maria, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu menjawab pertanyaan di dalam hati Maria ketika malaikat memberitahukan bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak hanya sampai di situ, tapi anak laki-laki itu adalah anak yang istimewa, yang disebut sebagai anak Allah yang maha kudus. Tentu Maria berpikir itu tidak akan mungkin terjadi. Tetapi malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang pertama akan kita renungkan, bagaimana kita bisa mengalami kemustahilan itu terjadi dalam hidup kita. Sama seperti Maria, kemustahilan itu terjadi. Kita pun bisa mengalaminya dengan beberapa konsep Alkitab. Yang pertama adalah ketika Allah berkenan. Kalau Allah berkenan memberkati Maria, dia tidak memandang latar belakang seorang Maria. Kalau katakan Maria adalah seorang gadis desa yang mungkin sederhana, bukan wanita dari kalangan terhormat, bukan orang terpandang, tetapi Tuhan berkenan kepada seorang Maria untuk melakukan perkara yang luar biasa. Dan itulah yang terjadi. Dan oleh sebab itu, sama seperti yang dilakukan oleh Maria, ketika kita ingin mengalami kemustahilan dalam hidup kita,
katakanlah itu mujizat atau peristiwa yang menurut kita tidak mungkin terjadi menurut logika pikiran manusia, tapi bagi Allah itu bisa terjadi, itu yang dikatakan mujizat ya. Definisi sederhana daripada mujizat yaitu. Tapi perlu kita ketahui bahwa mujizat terbesar dalam sejarah dunia sesungguhnya adalah ketika kita dibebaskan, dilepaskan dari kutuk atau hukuman dosa. Itu sebetulnya mujizat yang paling besar. Tapi mungkin yang kita maksudkan adalah mujizat-mujizat yang lain dalam kehidupan kita. Maka yang pertama adalah kita memberikan hidup kita berkenan kepada Allah. Maria memberikan dirinya untuk berkenan, dipakai oleh Tuhan menjadi alat berkat. Dan yang kedua, ketika Allah mempunyai maksud tujuan tertentu, maka dia akan melakukan perkara yang luar biasa, yang tidak masuk akal atau yang kita katakan mustahil terjadi. Tetapi Allah punya tujuan. Apakah tujuannya? Yang pertama, memberkati kita. Tetapi sebelumnya tentu Maria punya perjuangan yang sangat berat. Dia harus rela untuk menerima mungkin fitnahan orang karena harus mengalami yang namanya hamil di luar nikah. Kalau dulu itu sangat tabu. Jika ada seorang gadis perawan lalu hamil di luar nikah, itu sesuatu yang memalukan. Bisa-bisa dia menerima akibat yang sangat fatal, dirajam bahkan sampai mati, dibawa ke luar kota, begitu ya. Beda dengan zaman sekarang ini, sudah curi star gitu ya, baru pacaran saja sudah curi star kampanye gitu ya. Artinya apa? Sekarang ini kan sudah sesuatu yang tidak lagi tabu gitu ya. Tapi dahulu ini Maria menanggung rasa malu yang luar biasa, karena Maria tahu persis Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana yang besar melalui dirinya, dan dia memberikan diri untuk mau dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya Maria diberkati. Yang kedua adalah Maria mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi seluruh umat manusia yang memerlukan penebusan dari hukuman dosa. Ketika Yesus sang juru selamat lahir dari perawan Maria, tentu kita berterima kasih kepada Bunda Maria, bukan? Walaupun memang Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan manusia, tetapi yang kita lihat dalam sejarahnya bahwa inilah yang terjadi ketika Allah memakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya menekankan renungan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Ketika kita merayakan Natal di tahun ini, kita sudah menerima berkat yang luar biasa, yang tak terhingga ketika kita ditebus oleh Tuhan. Ketika kita menjadi umat ketebusan Allah, tidak bisa kita bayar dengan apapun dalam hidup kita. Harta kekayaan tidak dapat kita bayar, tetapi kita hendaknya menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang saya katakan, diberkati untuk menjadi berkat. Sama seperti Maria. Karena hari-hari ini kita hendaknya menyadari bahwa nampaknya segala sesuatu yang kita usahakan sepertinya sia-sia, bukan? Kita kumpulkan harta kekayaan, kena banjir sekali saja hilang sudah. Dan kedudukan jabatan kita mungkin, tapi pada masanya juga kita tidak dianggap oleh orang. Ketika kita tidak menduduki jabatan tertentu, orang tidak memandang kita. Kita dihina, kita diolok dan sebagainya. Nampaknya semuanya sementara dan semu saja. Tapi satu hal yang tidak akan pernah dilupakan apabila kita menjadi saluran berkat. Yang pertama, kita diingat oleh orang yang menerima berkat melalui kehidupan kita. Yang kedua, pahala yang akan kita terima, yang Tuhan ingat. Jadi yang mengingatnya manusia dan Tuhan. Apabila kita memberi diri untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah hidup ini adalah kesempatan? Gunakanlah dengan bijaksana untuk saling berbagi berkat. Saya mendengar dan melihat juga berbagai informasi jemaat Tuhan di tempat ini dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menjadi berkat ya. Pak Pendeta Ober, Pak Gembala Sitang, luar biasa. Saya memberikan apresiasi sesuatu yang Tuhan izinkan gereja ini untuk memberkati kota Skadau. Ketika kita dilanda bencana alam yaitu banjir, kita memberikan bantuan bukan dengan maksud untuk dipuji ya. Itulah yang Tuhan mau gereja ada di dunia ini untuk menjadi berkat, bukan untuk kemegahan saja. Dari pengalaman yang
dialami oleh seorang perawan Maria. Dia diberkati dengan luar biasa dan dia juga menjadi berkat bagi banyak orang. Perenungan buat kita, apakah sampai hari ini kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang? Yang tahu jawabannya hanya kita sendiri. Apakah selama ini kita hanya mengeluh kepada Tuhan, tidak bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Sebelum kita mengakhiri tahun 2021 ini dan masuk kepada tahun yang baru di tahun 2022, sedikit perenungan buat kita. Apakah selama setahun ini kita mengeluh saja? Memang suasananya sulit Bapak Ibu Saudara. Kita diperhadapkan dengan dua bencana, yaitu bencana non alam dan bencana alam. Apakah kita bersyukur atau bersungut-sungut selama hampir 2 tahun ini, begitu ya? Kalau ternyata kita bersungut-sungut, maka hari ini mari kita sadari bahwa berkat Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sempat terpapar dan Tuhan pulihkan, bersyukur. Mungkin juga ada di antara kita yang belum terpapar sama sekali dan tidak pernah terpapar, gitu ya. Kita bersyukur juga. Walaupun dikatakan mutan terbaru sudah masuk di Indonesia, sejak 2 hari yang lalu saya melihat beritanya, itu tidak akan membuat kita menjadi khawatir. Tapi kita tetap perlu berwaspada. Tetap bisa kita menjadi berkat. Dengan kita bersyukur saja kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tidak harus menjadi berkat itu memberikan sesuatu. Dengan melihat kesaksian hidup kita, bagaimana cara kita menyikapi situasi, itu juga sudah menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Jadi banyak cara Tuhan untuk memakai kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terutama bagi Bapak Ibu yang selama ini dengan setia menopang pelayanan bersama-sama dengan gembala sidang di tempat ini, satu hal yang perlu diingat, apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Suatu saat kita akan menuai. Saya pernah sampaikan itu di tempat ini bahwa hukum tabur tuai itu adalah firman Tuhan. Mungkin bukan kita yang menuainya nanti, anak cucu kita akan menuai. Atau mungkin ketika kita tinggalkan dunia, di surga nanti kita akan menuai. Amin. Jangan pernah jemu untuk berbuat baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan yang begitu singkat buat kita, tapi saya yakin, saya percaya bahwa kita semua akan terus terngiang pada malam hari ini. Bagaimana kita memberikan diri kita untuk berarti bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itulah tujuannya kita ada di dunia ini. Mari kita berdoa dan bersyukur atas firman ini.